Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan sahabat-sahabat pengurus Majelis Taklim Mahfaza yang kami cintai, kehadapan ibu-ibu yang luar biasa, Masya Allah. Semoga basah baju kita siang hari ini, kering nanti dicuci, dijemur, tetapi pahala kita menambah pundi-pundi pahala di bulan Ramadan insya Allah. Kita awali kajian kita siang hari. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mari kita melihat foto ini sambil nanti maghrib melihat berbagai jenis makanan yang ada di meja kita. Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Masya Allah, saya tidak bisa membayangkan dinginnya musim dingin di Arab, yang sudah hampir berganti musim. Mereka harus berpuasa dalam keadaan serba kekurangan seperti ini. Maka coba lihat yang ada di depan Al-Mansur, kita lihat yang ada di sebelah sana Jalan Tengah. Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita di Wonosobo itu berlimpah ruah. Lihatlah gambar ini, lalu kita renungi. Puing-puing yang ya Allah nampak mulai dibersihkan. Allahu Akbar. Saya melihat tulisan di ujung sana itu Masyru' Iftaris Shaim. Jadi ada satu komunitas atau perusahaan yang membagi-bagi makanan untuk berbuka puasa orang-orang Palestina pasca perang. Masya Allah. Untuk kita yang sering mengeluh, harbada ka umai yang kene urung dicat, sofanya lama, karpetnya lama. Cobalah melihat gambar ini. Kita yang mengeluh rumahnya sempit, besok kalau terima tamu gimana, andai bisa rumahnya lebih besar. Cobalah renungi gambar ini. Kita yang ngeluh, ya Allah lebaran ini belum juga bisa beli mobil, kemana-mana repot harus pakai motor, kehujanan. Cobalah merenungi gambar ini. Maka sesungguhnya tidak kurang-kurang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang dari diri kita adalah syukurnya. Maka ya Allah, betul kata guru-guru kita kemarin kita pelajari, di antara ranjau yang akan menghancurkan pahala puasa kita itu adalah fudhulut ta'am, berlebih-lebihan dalam urusan makanan. Sementara saudara-saudara kita, Allahu Akbar, berjubel seperti itu mengantri untuk mendapatkan makanan. Saya melihat di beberapa video teman-teman kita ketika bagi takjil itu sampai nawar-nawarkan, Bu. Ya kan, Bu? Sampai diapakan? Ditawar-tawarkan, saking yang sedikit yang butuh itu jumlahnya sedikit. Rata-rata di antara kita sudah berlebih dalam urusan berbuka puasa. Maka bismillah, semoga Allah ridha kepada duduk kita siang hari ini, menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang menjadi renungan untuk kita semuanya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kue lebaran yang berjajar di meja mereka tidak. Tapi kenapa mereka masih bisa berbahagia? Mereka tahu kata Quran, bahagia itu adalah ketika kita bergembira dengan karunia dan rahmat siapa? Maka mereka bergembira. Karena mereka masih iman, Islam.
mereka bergembira. Walaupun dihancurkan rumahnya, mereka masih bergembira menyambut bulan Ramadan. Walaupun rumah mereka sudah hancur, luluh lantak, tidak ada yang tersisa, mereka masih bergembira karena sampai detik ini mereka masih memegang iman di atas segalanya. Maka Ibu, Masya Allah, Ustadz Budi Asyari di buku ini mengatakan, apa orang Wonosobo perlu diajari cara berbahagia? Caranya berbahagia itu satu, ketika kita mendapatkan karunia dan rahmat dari siapa? Apa ada yang lebih besar rahmat dan karunia selain bulan Ramadan? Ya Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lupa caranya berbahagia. Mereka yang tahu caranya berbahagia, mereka yang tahu bagaimana cara mensyukuri semua nikmat Allah, maka pantas sebenarnya besok yang hari raya, yang menang minal aidin wal faizin itu orang Wonosobo atau orang Palestina? Ya Allah. Yang benar-benar menjadi juara, benar-benar menjadi Masya Allah, faiz, benar-benar aid, dari kotor menjadi bersih, itu jangan-jangan kita tidak termasuk. Tapi mereka yang mendapatkan kesempurnaan itu. Maka ya Allah, sekali lagi semoga 8 hari puasa yang sudah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tulisan itu ghara hirain. Ghar itu gua, hirain itu gua Hira. Nah, tulisannya di atas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, menandakan bahwa tempat ini adalah tempat diturunkannya Al-Quran surah apa? Al-Alaq, pertama kali turun, bukan, kita tidak berbicara nuzulul Quran, diturunkan Allah, dibawa malaikat Jibril di satu tempat bernama Ghara Hira, gua Hira. Di sini tempatnya. Ibu, jarak gua Hira dengan rumah baginda Muhammad SAW kurang lebih 7 kilo. Sini mana? Sini mana? Sini Garung. Masya Allah. Dulu naik apa sini Garung? Naik Grab. Rasulullah naik unta, dilanjutkan dengan apa? Dengan berjalan. Seperti apa panasnya? Ibu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ibu, Masya Allah. Rasulullah itu betul berzikir dan berpikir bagaimana merubah masyarakat Mekah kala itu yang masih berkehidupan dengan cara kehidupan jahiliyah. Maka peristiwa tahannusnya Rasulullah di Gua Hira itu mengajarkan kepada kita umatnya Muhammad, ngajinya kita ini berpikir. Bukan hanya mencatat, kemudian kita mencatat ayat-ayat hadis, kemudian kita bukukan, bukan. Tapi kita berpikir bagaimana sepulang dari pengajian, keluar dari majelis taklim, kita punya cita-cita yang besar, yaitu merubah bagaimana yang belum baik menjadi apa? Baik. Yang sudah baik bertambah menjadi lebih, itu namanya tafakkur. Maka bagaimana sufi itu yang tidak sesuai syariat itu mengajak orang Islam sing penting ngaji. Kamu tuh yang penting zikir, nggak usah apa. Sehingga kita menjadi umat yang cuek, tidak peduli. Masya Allah, berapa orang yang akan kita hari rayakan tahun ini, Bu? Jangan hari raya sendiri, nggak hebat. Tapi kita punya cita-cita, kita menghari rayakan banyak orang. Caranya bagaimana? Berikan bantuan di malam Idul Fitri, di malam-malam sebelum Idul Fitri, dengan zakat mal, dengan zakat fitrah, dengan pakaian yang ibu berikan, dengan santunan yang ibu berikan, dengan hadiah yang ibu berikan, sehingga besok kita enggak hari raya sendiri, tapi hari rayanya dengan siapa, Bu? Wah, jadi kalau yang hari raya sendiri itu belum hebat. Yang hebat itu kalau kita hari raya plus menghari rayakan. Dan itu nggak mungkin terpikir kalau kita tuh hanya ngaji, maaf wirid, nggak salah. Tapi Rasulullah mengajarkan kita ketika Rasulullah merenung, mengingat Allah, Rasulullah juga berpikir. Karena yang kita inginkan dari ngaji kita, dari Ramadan kita, muncul pemikiran-pemikiran bagaimana yang belum baik itu menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, lagi. Fassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga duduk kita siang hari ini mengantarkan kita kepada syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita renungi hadis ini. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihi salam menemui beliau. Itu persaksian Ibnu Abbas. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam kerap kali menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan. Di mana pertemuan itu digunakan Jibril alaihi salam untuk mengkaji tadarus hadisnya itu. Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar ketika kecil lebar Isa ajak lalen ya pada tadarusan. Darus meleh, onten meleh sing darusan berasal dari kata hadis ini. Tadarus. Ternyata malaikat Jibril bersama Rasulullah setiap malam tadarus mempelajari apa? Al-Quran. Lalu sungguh Rasulullah jauh lebih bermurah hati daripada angin yang berhembus. Di buku ini Ustadz Budi Asyari menyoroti hadis ini tentang teman duduk. Siapa teman duduk Rasulullah di bulan Ramadan? Wow, keren banget Bu. Teman duduk Rasulullah di bulan Ramadan siapa? Malaikat Jibril. Lalu pertanyaannya, siapa teman duduk kita di bulan Ramadan? Jangan-jangan teman duduknya masih ini. Berapa satu hari ini kebaikan yang sudah menghampiri kita? Berapa ayat yang sudah kita lantunkan, kita tadabburi, berapa ilmu Allah yang sudah coba kita dalami. Berapa tangan yang menjadi baik lantaran gerakan tangan kita. Berapa orang yang mendapatkan atas izin Allah ilmu lantaran izin kaki ibu melangkah. Ibu, teman duduk itu sangat berpengaruh. Bahkan di buku ini dibahas karena Rasulullah temannya sekali bersiapa Bu? Malaikat. Maka apa yang terjadi pada Rasulullah di bulan Ramadan? Beliau lebih bermurah hati daripada angin yang karena ngaji Qur'annya sama siapa? Betapa pengaruh Bu. Begitu membahas Quran dengan malaikat Jibril. Diriwayatkan kadang-kadang Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril yang menyimak. Kadang malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah yang kemudian mereka bertadarus. Tadarus itu artinya mempelajari. Maka sekolah itu bahasanya madrasah, gitu Bu. Madrasah. Kalau anak-anak sore-sore namanya madrasah diniyah. Kalau kita MI itu madrasah ibtidaiyah. Kita kalau baca Quran habis Isya, habis tarawih namanya tadarus, itu artinya mempelajari Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca dengan benar, seperti kajian kita kemarin di Condet Bu, Masya Allah. Orang yang teman duduknya keren, obrolannya keren, maka akan berimbas pada sikapnya. Lihat hadis ini. Siapa teman duduk Rasulullah? Malaikat. Apa yang diobrolkan ketika ketemu? Al-Quran. Apa efek dari ngobrol Al-Quran pada jiwa baginda Muhammad SAW? Menjadi jauh lebih. Jadi kalau kita hari ini kok punya teman, itu patut yang kita obrolkan ketika ketemuan itu apa? Kita umatnya Muhammad harus berkelas temannya. Sebagaimana baginda temannya itu sekali bermalaikat Jibril, maka siapa teman duduk kita hari ini? Bertanya siapa teman kita? Siapa teman dekat kita, sohib kita, karib kita? Bahasa anak-anak kita apa Bu? Bestinya kita tuh hari ini siapa Ibu? Setelah kita tahu siapa besti kita, yang kedua, apa yang kita obrolkan saat kita bertemu dengan teman-teman kita. Maka kalau kita mengaku umat Muhammad, mestinya yang kita obrolkan ya sama sebagaimana baginda Muhammad SAW berteman dengan malaikat Jibril. Yang diobrolkan apa Bu? Wah ini teman duduk yang baik nih. Yang kita obrolkan agamanya Allah. Ngobrol lagi tentang dakwah, ngobrol lagi tentang fakir, tentang miskin, tentang yatim yang harus kita bantu, yang harus kita beri hadiah. Obrolannya itu keren. Persoalan umat, bukan ngobrol istuku kelambi porong. Nah, Bu. Ya boleh nggak beli baju Bu?
Oh boleh, siapa yang enggak? Boleh. Tapi obrolan kita di bulan Ramadan mestinya tambah berat. Sebagaimana obrolan Jibril dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari siapa temannya, apa obrolannya, ada buahnya, Bu. Berapa kali kita duduk di majelis ini, buahnya apa? Berapa kali kita duduk di majelis sebelah sana, buahnya apa? Berapa tahun kita berteman dengan si fulan, apa yang kita dapatkan? Inilah tadabbur hadis yang dalam, ya Allah, yang diajarkan guru kita Ustadz Budi Asyari, Bu. Ternyata hadis ini mempunyai makna yang teramat dalam. Hadis ini berbicara tentang siapa teman kita hari ini, apa yang kita obrolkan ketika kita berjumpa dengan teman kita ini, dan apa imbas dari besti-bestian kita atau sekuat-sekuatnya kita atau grup-grup kita setelah berteman. Sudahkah semua itu mengantarkan kepada kebaikan? Tayyib, kita masuk judul kajian kita siang hari ini apa, Bu? Melatih ketersembunyian. Sembunyi niku napa? Umpetan. Umpetan niku raha. Zaman dulu saya kecil kalau omong-omongan sama teman saya, RHS ya, gitu Bu. Iya nggak Bu? Tahu nggak Bu? RHS itu singkatan dari rahasia. Masya Allah, bahasa Inggrisnya secret. Ya Allah, melatih ketersembunyian. Dari mana kita melatih ketersembunyian di bulan puasa? Mari kita simak hadisnya. Kullu amali ibni Adama lahu. Setiap amal anak Adam untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi puasa itu untuk siapa? Allah. Yang akan membalas siapa? Balasannya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Rahasia. Beliau kembali mengajak. Setelah mentadaburi hadis tadi bahwa kita perlu memperhatikan teman kita, obrolan saat kita berjumpa dengan teman kita, efek dari kita kenalan dengan fulan sudah setahun, 2 tahun, efeknya ke kehidupan kita itu apa? Yang kedua, beliau mengajak kepada kita semua untuk merenungi hadis ini, bahwa Allah mengajarkan bagaimana di bulan Ramadan kita memiliki amalan rahasia. Amalan apa, Bu? Sembunyi. Hari ini Masya Allah, saya sendiri, Bu, nopo-nopo ajeng di nopo diketoakan dengan dalih maaf MLM pahala. Sekarang kan dalihnya seperti itu. Kenapa media itu, kalau media itu ramai dengan keburukan, kenapa kita tidak ramaikan dengan kebaikan? Kan gitu hari ini, Bu. Kalau mereka saja tidak malu menampakkan keburukan, kenapa kita malu menampakkan kebaikan? Begitu jargon kita hari ini kan, Bu. Kalau kita tidak menampakkan kebaikan, bagaimana kita menularkan kebaikan? Kalau hari ini kita tidak menampakkan kebaikan, bagaimana kita mendapatkan LMM pahala? Semakin sekali kita posting, yang ngikuti banyak, maka pahala kita akan benar seperti itu, Bu. Kira-kira hati kita sudah sekuat itu enggak? Jangan-jangan hati kita masih posting nunggu yang like berapa. Jam pertama kita tunggu yang like 10. Jam kedua yang kita tunggu yang like, alhamdulillah sing like sudah di atas 50. Sudah sekuat hati itukah kita? Sehingga kita posting kemudian kita mengatakan, kalau tidak posting siapa yang akan tahu kebaikan yang kita lakukan? Kalau kita nggak posting, nggak ada yang niru, kita kehilangan MLM pahala. Kenapa mereka fasih mengucapkan keburukan, kita tidak fasih? Iya, pertanyaannya sudah sekuat hati itukah? Hati kita sudah sekuat itukah? Sehingga kita siap memosting segala perbuatan baik kita tanpa kita mempelajari ilmunya dari apa yang dikatakan oleh kitabullah dan apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda, hadis ini mengajarkan kepada kita, sebagaimana Allah menyembunyikan pahala orang-orang yang berpuasa, Allah simpan, baru Allah berikan kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah, menunduk habis pahala kita, kita masih punya pengharapan pahala puasa.
Rahasia. Maka ayo kita belajar bagaimana kita di Ramadan ini memiliki amalan apa Bu? Rahasia. Kita lihat dalilnya. Surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah, mintalah, beg your Lord. Mintalah. Pokoknya nyuwun DP kepada Allah. With, Masya Allah. Dengan tadarruan, dengan penuh kerendahan diri. Wa khufyah, dan suara yang apa Bu? Lirih. Innahu, sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu, mencintai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Saat kita mempelajari buku-buku tafsir, membuka pendapat para ahli tafsir tentang ayat ini, bagaimana ketika kita minta kepada Allah, beribadah, berdoa, kita diminta untuk berdoa dengan suara yang apa Bu? Berarti terdengar atau tidak? Tidak. Tersembunyi atau nampak? Tersembunyi. Caranya berdoa saja diajarkan. Kalau berdoa, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Lalu ucapkanlah kalimat demi kalimat permohonanmu kepada Allah dengan kalimat yang apa Bu? Masya Allah. Dan orang-orang yang beribadah dengan sembunyi, khusyuk, diam, gak berisik, orang lain gak tahu, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat, mengulang sedikit kajian kemarin di Condep. Kafaya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Masya Allah. Sini. Pada ngeleng-ngeleng lagi cerita tentang Nabi Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah dengan cara permintaan yang khafiyah. Kemarin kita pelajari. Nida itu digunakan untuk doa yang sifatnya apa? Suaranya keras. Tapi nidaan di sini dipasangkan dengan kalimat khafiyah yang artinya lembut. Bagaimana mungkin dongone seru tapi lembut. Kemarin kita sudah kaji. Ini untuk menunjukkan bahwa waktu itu Nabi Zakaria memohon permohonan yang mustahil bagi manusia. Karena Nabi Zakaria meminta apa? Keturunan. Sementara beliau sudah di usia lanjut dan istrinya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, kula niku tulange pun apa? Sudah rapuh. Artinya sudah apa? Tua. Mungkin kalau kita tedak beliau sudah apa Bu? Bungkuk. Washta'ala ar-ra'su syayba, dan rambutku sudah dipenuhi dengan apa Bu? Ya Allah. Sudah tua, sudah nopo beruban, istrinya mandul, tetapi minta apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi Nabi Zakaria memberi kabar kepada kita semuanya, gak pernah kecewa ketika berdoa kepada siapa Bu? Allah. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akir. Saya tuh sebenarnya ya Allah berdoa punya anak karena khawatir tidak ada yang melanjutkan risalah kenabianku. Bukan tentang siapa yang mewarisi hartaku, bukan tentang siapa yang akan mewarisi kecantikan atau kegantenganku. Tetapi Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, beliau memberikan alasan takut kalau kenabiannya tidak akan ada yang apa Bu?
Maka sama. Coba kalau kita berdoa pakai fikihnya Nabi Zakaria, Bu. Minta usahanya luas misalnya. Bukan karena pundi-pundi uang kita supaya tambah apa? Banyak, bukan. Tapi coba kita berdoa kepada Allah, ya Allah bantu usaha saya. Supaya lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari usaha saya. Supaya sedekah kita bisa lebih banyak lagi, supaya zakat kita lebih bisa banyak lagi. Itulah doa yang diajarkan, tata cara berdoa yang diajarkan Nabi siapa? Dan beliau berkata, wa kanat imraati akir, dan adalah istriku seorang perempuan yang, tapi ya Allah, walaupun aku tua, rambutku beruban, tulangku rapuh, istriku, tapi tolong ya Allah, fahabli min ladunka waliyah, maka berikan kepadaku dari sisimu waliyah, orang-orang yang akan menggantikan dan meneruskan perjuangan Nabi Zakaria. Doanya indah, Bu. Dan tujuan doa Nabi Zakaria itu kerennya luar biasa, Bu. Jadi berdoanya tuh nggak ada kepentingan dunia sama sekali. Berdoanya mementingkan siapa yang akan melanjutkan dakwah tauhid Nabi Zakaria. Maka Ibu, cara berdoa Nabi Zakaria yang pelan, tapi dengan permohonan yang keras luar biasa, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dalil kenapa kita harus memiliki amalan rahasia. Ustazah, tapi ditampakkan kan boleh? Boleh. Lihat dalilnya. In tubdus sadaqati fani'immahi. Jika kamu tampakkan sedekahmu dan menyembunyikan amalan kita, sesungguhnya kita sedang melaksanakan wasiat dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyembunyikan amalan kita, kita sedang berharap menjadi orang yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyembunyikan amal kita, kita berharap lebih baik dan kita berharap kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyembunyikan amalan kita, kita berharap dipuji, dicintai oleh Allah. Sebagaimana Nabi Zakaria ketika berdoa dengan khafiyah, Nabi Zakaria mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibunda mata Allah, tidakkah sampai detik ini kita ingin menyembunyikan amal lagi? Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat nopo, sholat isya dan sholat nopo. Coba pernah nggak kita membedah hati ini? Kenapa itu menjadi berat? Kenapa? Kenapa sholat isya dan sholat subuh itu berat bagi orang munafik? Kenapa, Bu? Kondisinya capek kalau subuh, masih ngantuk, betul. Ada jawaban yang lain? Tidak apa? Tidak diketahui. Sholat subuh itu langit sudah terang atau masih gelap? Gelap. Sholat isya itu langit sudah gelap atau masih terang? Sehingga kalau kita melakukan sesuatu di dalam kegelapan cenderung tidak kelihatan. Maka orang munafik tidak senang. Karena kalau sholat isya sama sholat subuh itu tidak kelihatan. Sementara kalau sholat asar, duhur, sholat duha, sholat yang lain apa, Bu? Kelihatan. Jadi kalau hari ini kalau kita bersemangat amalnya ketika dilihat orang, ketika enggak kelihatan kita enggak bersemangat, berarti kita terjangkit penyakit. Kalau hari ini kita beramal seneng kalau dilihat orang lain, kok tidak seneng kalau amal enggak diketahui? Kan yang orang nangis ya, padahal yang paling nyumbang paling gede. Berarti kita sudah terjangkit penyakit apa? Penyakitnya orang. Kalau hari ini kita mesti, kok yang ditunggu itu like and share and sus, jangan-jangan kita sudah terjangkit penyakitnya orang. Orang munafik itu kalau banyak orang semangat, kalau sendiri lemes. Kalau dipuji semangat, kalau dicaci mutung. Next sholat rame-rame, sholatnya khusyuk, sholat sendiri jengkar dan jengkel. Kalau di depan orang donganya dikusuk-kusukkan, kalau sholat sendiri lebar salam kelepat. Kalau kita masih punya karakter seperti itu, berarti kita bagian dari orang fal'iyadu billah.
ini ngacung-ngacung kayak munafik. Nek omong ora tau ditepati, nek janji ora tau dipenuhi, nek diwenehi amanat selalu memang hanya itu tidak. Di antara ciri orang munafik kalau dia di khalayak ramai bersemangat, kalau sedang bersendiri dia tidak bersemangat. Makanya Bu, banyak orang yang dipuji itu mata yang ketika sendirian apa Bu? Menangis karena takut kepada Allah. Bukan terharu loh Bu. Kalau terharu kan kita bercerita, lalu kita terharu dengan ceritanya. Beda dengan mata yang terharu dengan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekaligus selain tadi kita melaksanakan perintah Nabi, orang yang beramal secara sembunyi-sembunyi membebaskan dirinya dari sifat nopo? Munafik. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dihindarkan dari riya. Karena riya itu adalah syirik. Syirik kecil namanya apa? Riya. Syirik besar namanya mempersekutukan Allah. Maka ibunda, mari kita baca doa ini bersama-sama supaya kita terhindar dari perbuatan syirik, yaitu kalau apa-apa ingin dilihat orang. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, artinya coba, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, dari riya, ujub, ketika aku tahu. Jadi gini Bu, kita tuh mau amal sebenarnya udah tahu. Dikira riya apa ora, kita tuh sudah bisa mengukur Bu. Maka kita patut berlindung, ya Allah. Saya sudah tahu loh kalau itu riya. Maka saya berlindung dari itu ya Allah. Dan aku berlindung dari ketika aku beramal, aku nggak tahu kalau itu ternyata riya. Kadang kita tuh nggak terasa. Kita nggak sengaja riya, tapi jatuhnya apa Bu? Riya. Contohnya itu tadi, saya posting di Facebook, saya dinteni apa nih Bu? Jempolnya dari orang, itu sudah terkonfirmasi. Nih mesti pengen dipuji wong 0,0 sekian. Kalau kita ingin dipuji orang, kita sudah jatuh pada perbuatan apa Bu? Betapa sulitnya kita lepas dari perbuatan riya. Kalau kok kita posting ingin di like, ingin di subscribe, kita buka lagi lalu hati kita tergantung pada itu, terkonfirmasi positif kita sudah terjangkit penyakit apa Bu? Karena riya itu ingin dipuji manusia, ingin orang lain tahu. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah doa ini kita hafalkan di luar kepala. Ada doa satu lagi, mungkin doa ini masih asing. Allahumma ja'al, mari kita baca. Amali kullaha salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syababan. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal solih, ikhlas hanya karena mengharap wajahmu, dan jangan jadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Maksudnya kita beramal ingin dipuji orang tua, berarti amalan kita ada bagiannya siapa? Ya Allah. Kalau kita ingin dipuji amalnya karena manusia, berarti amalan kita bagiannya siapa? Lalu yang tersisa untuk kita siapa? Apa? Habis. Kalau kita amal karena ingin dipuji oleh pimpinan, berarti amalan itu bagiannya siapa? Yang untuk kita apa? Habis. Kalau kita ingin dipuji mertua kita, berarti amalan itu menjadi bagiannya siapa? Punya kita apa Bu? Habis. Doa ini kurang populer. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara caranya supaya kita kuat kalau beramal itu secara sembunyi-sembunyi, renungi doa ini. Ya Allah, jadikan semua amalanku amalan yang soleh, ikhlas karena mengharap wajahmu, dan janganlah jadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun kecuali untuk siapa?
untuk Allah. Jadi berdoa itu tipsnya. Yang kedua, Ibu, sadari bahwa amalan kita itu jumlahnya sedikit. Siapa yang di sini yakin amalnya banyak? Angkat tangan, Bu. Siapa yang di sini merasa amalnya masih sedikit? Nah, kalau sedikit kok ditambah riya, kira-kira kita masih dapat apa, Bu? Gak dapat apa-apa. Sedangkan ada hadis orang datang di hari kiamat membawa pahala puasa, pahala bersedekah, pahala sholat, tetapi kata mahada wa syata mahada, akhirnya pahalanya apa, Bu? Itu kan orang solih. Bukti bahwa dia orang solih itu amalnya sampai kemana? Ke akhirat, Bu. Lah kita aja belum tentu amalnya sampai ke akhirat. Lah kok amal yang sedikit itu semuanya mau diapakan? Ditampakkan. Maka sadari betul, ojo nyong amale sedidik, nek sing sedidik kowe kabeh dipamerke njur nyong uman apa? Jangan-jangan yang sedikit itu gara-gara kita pamerkan jadi runtuh, lalu kita dapat apa? Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bagaimana ulama ketika membaca Al-Quran, ketika orang lewat Qurannya langsung dia apa, Bu? Tutup. Ada lagi, Masya Allah saya lupa namanya, beliau berpuasa selama 40 tahun lamanya. Dan tidak ada orang tahu. Bagaimana cara menyembunyikannya? Setiap hari beliau membawa bekal makanan dari rumahnya. Sampai di jalan, makanan itu disedekahkan kepada orang lain. Lalu sampai ke tempat kerja beliau tidak makan, berpuasa. Sampai kembali ke rumah, beliau berpura-pura makan malam. Masya Allah, gak ada yang tahu, disembunyikan. Ada juga seorang tabiin yang kalau siang itu tertawa dengan teman-temannya, ceria. Tapi kalau malam beliau sendiri dalam keadaan apa, Bu? Menangis dosa-dosanya. Ya kalau kita, ya karo wong ketemu yang guyu, aki dewek ya guyu. Tidak ada menangisnya terhadap dosa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, supaya kita kuat beramal dengan sembunyi-sembunyi, amalkan doa-doa tadi. Itu kata para ulama. Yang kedua, yakini, sadari bahwa kita amalnya jumlahnya sedikit. Maka yang sedikit itu jangan dirontok-rontokkan. Dengan cara kita tampakkan semua. Pastikan yang sedikit itu ada bagian yang tersembunyi. Yang ketiga, tips supaya kita bersemangat. Ketika kita beramal, bahwa yakin amalan kita walaupun Allah tidak tahu, tapi walaupun manusia itu tidak tahu, Allah tahu. Masya Allah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Apa yang kalian infakkan dari kebajikan? Falil walidain. Sedekah yang pertama paling utama untuk siapa? Hati-hati Ramadan ini, jangan kebalik. Sebelum ngasih orang lain, kasih dulu siapa? Wal aqrabin. Yang kedua siapa? Ini ayat dalil tentang urutan bersedekah. Satu untuk siapa? Orang tua. Yang kedua, wal aqrabin. Sebelum pergi ke panti asuhan yatim, sebelum pergi kepada fakir miskin, nomor satu pergi dulu kepada siapa? Orang tua. Yang kedua, dan karib kerabat. Yang ketiga baru ke siapa? Wal yatama, anak yatim. Yang keempat, wal masakin. Yang kelima, ibnu sabil. Bisa diartikan orang-orang yang kehabisan jalan di perjalanan. Nah, kehabisan apa tadi? Ustaz Eva bilang apa? Oh ya Allah, dimaklumi puasa ya Bu. Masya Allah. Kehabisan bekal di perjalanan. Tapi bukan yang nggak tahu sih beliau bohong atau tidak. Hari ini banyak sekali yang datang ke rumah kita bilang dari Jawa Selatan, yang nggak ada ya kan. Dari Jawa Selatan katanya mau kembali ke Jawa Selatan tapi kehabisan bekal. Sudah, kalau ada yang kayak gitu, kalau ikhlas yo dikasih, kalau ndak ikhlas nggak usah dikasih. Neng nggak usah ngomentari. Sudah pula tidak ngasih, masih
ngomentari. Nah niku sing maka kalimat terakhirnya wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian perbuat dari kebajikan maka sungguh Allah dengan kebajikan itu maha. Mungkin saudara kita nggak bilang terima kasih. Mungkin orang tua ibu ketika ibu berlebihan, tapi Allah tahu apa tidak? Maka maaf, di Ramadan ini banyak orang kebalik ketika bersedekah mendahulukan ibnis sabil wal masakin wal yatim, tetapi meninggalkan al walidani wal akrobin. Ojo khawatir. Kalau yang ibu berikan dia tidak bilang terima kasih. Yang ibu berikan pemberian dia tidak menulis ibu mengucapkan jazakumullah. Allah maha. Dalil yang kedua. Wa ma anfaqtum, semuanya Al-Baqarah. Min nafaqatin aw nadhartum min nadharin fa inna Allah ya'lamuh lidzalimina min ansar. Dan apa-apa yang kamu infakkan dari infak atau nazar yang kamu nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka sungguh Allah mengetahui. Kurang apa lagi? Tesih kurang napa nek Gusti Allah pun pirsa, Bu? Masya Allah. Maka yang ketiga dalilnya, Masya Allah. Ujung kalimatnya. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi. Masya Allah. Allah tahu. Jangan khawatir. Nggak dibalas ada Allah yang mau apa? Balas. Nggak viral di kampung dianggap orang pelit. Jangan khawatir. Fa innallaha bihi alim. Allah tahu. Orang boleh ngecap ibu orang yang nggak pernah sedekah. Karena nggak pernah ketahuan sedekah. Tapi fa innallaha bihi. Orang boleh bilang ibu bakhil karena ibu diketahui di kampung tidak pernah mau berbagi. Karena ibu berbagi dengan cara sembunyi-sembunyi. Jangan khawatir. Fa innallaha bihi alim. Lah, ngene ya dikomentari apa maning? Kenapa sih pahalanya banyak orang yang bersedekah sembunyi itu, Bu? Karena banyak orang suudon, Bu. Lah kayak mono ora tau menehi. Urung tahu ke weruh jenenge nggon lise, Bu. Urung tahu weruh jenenge kuwi nggon sponsor kegiatan, urung tahu nyong ngerti, Bu. Sehingga orang nek njaluk kae mono ora tahu menehi. Biarkan aja orang bilang begitu, Bu. Fa innallaha bihi fa innallaha bihi alim. Biar aja orang bilang kae mono nek dijaluki mono seret. Padahal dalam diam orang itu bersedekah ke tempat yang banyak. Ibu enggak tahu. Sementara kita sudah kadung ngecap beliau orang yang pelit bakhil. Apa kita yang enggak rugi, Bu? Maka fa innallaha bihi. Tapi tidak boleh kita mengucapkan ini dengan kesombongan. Contoh. Diki lho ojek turu ya. Jur dewek leng semaur. Diki ora ngerti wae nek nyong agi tangi. Nyong ojek maca Quran. Kayak ulama kemarin kan nggak bikin konfirmasi ya, Bu. Lalu orang nggak pernah lihat sholat sunnah kita. Dikira orang ngerti wae nek nyongke asline sergep paling sholat gere paling nyong sembayang sunnah kudu absen karo deke. Itu namanya mengucapkan dengan kesombongan. Memang wong sedekah kudu siaran, nggak gitu. Itu namanya mengucapkan dengan tapi kita itu betul-betul dengan kerendahan hati menyembunyikan amal, orang tidak tahu, kita berharap hanya apa? Saya Allah yang tahu. Terakhir saya tutup dengan kisah hutang berapa, Bu?
4,25 miliar. Sepinten duitnya Pak 4,2 miliar Bu. Ini berasal dari hadis. Hadisnya sahih. Kalau Kanjeng Nabi yang bersabda pasti kejadiannya benar. Dikisahkan. Ada 2 orang laki-laki, yang satu punya uang, yang satu butuh uang. Lalu yang satu ini berniat untuk meminjam 1.000 dinar. 1 dinar kan berapa Bu? Ya 4 juta. Berarti kalau 1.000, ya kira-kira kalau ini harga emas 1 jutaan misalnya. Sementara harga emas saat ini 1,7,4 ribu kemarin sempat Bu. 1.704.000. Kadang 700 turun, kadang kenapa mengikuti ya melihat aja Bu. Orang bantuku, orang nge-save enggak, cuma lihat aja Bu. Nah, orang ini meminjam 1.000 dinar dan berjanji mengembalikan pada waktu yang sudah ditentukan. Tapi ada yang indah. Si peminjam ini mengatakan, boleh gak aku pinjam uang kepada 1.000 dinar? Yang meminjami ini bilang, siapa saksinya? Orang yang pinjam ini bilang, wa kafa billahi syahida. Dan cukup bagi Allah saksinya. Datangkan orang yang menjadi saksi di antara kita, penjamin. Lalu yang utang ini berkata, wa kafa billahi wakila. Dan cukup bagi Allah penjaminnya. Tapi Ibu nggak boleh niru-niru ini Bu. Ada orang mau utang Ibu berapa? 1 miliar misalnya. Kemudian orang itu bilang, mana surat perjanjiannya? Orang itu bilang, wa kafa billahi syahida. Mana jaminannya? Kemudian orang itu bilang, wa kafa billahi wakila. Terus engko sing disalahke Ustazah Eva meneh. Gara-gara ceritanya Ustazah Eva ini. Jadi orang-orang cukup wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila. Ini cerita Bu. Betapa dahsyatnya iman orang saat itu. Dan kata Rasulullah, orang yang mau meminjami yakin dengan ucapan beliau. Tanpa tulisan, tanpa apa yang kedua? Tanpa jaminan, tanpa saksi. Lalu pergilah, karena orang yang berhutang itu rumahnya di seberang. Terpisah dengan apa Bu? Lautan. Tahun berganti tahun, kira-kira kalau utang 4,2 miliar selesainya berapa tahun Bu? Tahun berganti tahun, tibalah hari di mana janji orang ini melunasi hutangnya. Orang yang tadi hutang 4,2 miliar berusaha dengan sungguh sampai terkumpul uang 1.000 dinar itu. Kemudian beliau pergi ke pelabuhan, ternyata kala itu cuacanya tidak baik, tidak ada satupun kapal yang berlabuh. Padahal beliau berjanji sesuai dengan janjinya, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila, akan mengembalikan uang 4,25 miliar. Hari itu juga, tetapi sampai matahari tenggelam tidak ada kapal yang, apa yang beliau lakukan Ibu? Uangnya dibungkus plastik, maka beliau menulis surat. Wahai saudaraku, beberapa tahun yang lalu aku berjanji mengembalikan hari ini untuk mengembalikan hutangku. Dan aku sudah menjadikan Allah sebagai saksiku. Aku sudah menjadikan Allah sebagai penjaminku. Dan engkau tahu ya Allah betapa niatnya aku hari ini ingin mengembalikan hutang berapa? Tapi engkau maha melihat aku tidak mendapati satupun kapal yang berlayar. Engkau tahu yang ada di dalam, enggak ada sedikit pun niat untuk apa? Untuk mengingkari janji. Maka beliau masukkan kayu itu, Ibu, kayu itu. Kemudian di wallahu taala alam caranya, dan Ibu enggak perlu beri carane 2 miliar ke oke 1.000 dinar. Lah niku Bani Israel, Bu. Ya, Bu. Takon sapine yang apa, coklat apa, lemu apa, kurus, dur apa, endek. Nah itu namanya Bani Israel. Kalau Rasulullah tidak menerangkan, ya nggak perlu kita keterangannya. Yang kita butuhkan ini Bu. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi, dihanyutkan Bu. Kemudian beliau bekerja lagi. Sampai berhasil mengumpulkan uang 1.000 dinar.
Setelah terkumpul uang 1.000 dinar itu, beliau pergi ke pinggir pantai berniat untuk mengembalikan kepada orang yang diutangi. Ibu kata seniku napa mboten, Bu? Lan yang wis niat Kak, Bu. Tahukah kita di seberang sungai sana ada laki-laki yang menunggu, caranya Kak arep bayar utang dinakiye dening Kak dinteni berhari-hari tidak datang. Singkat cerita, tiba-tiba beliau mendapati ada bongkahan kayu yang mendekat. Ustazah, dan niku ampun dadi Bani Israel nggih Bu. Qadarullah kayunya tidak langsung dibakar. Dibuka ternyata di dalamnya ada uang 1.000 dinar dan ada suratnya. Masya Allah. Singkat cerita, berarti beliau sudah merasa utangnya sudah dibayar. Tapi di kemudian hari orang yang tadi sudah bekerja lagi mengumpulkan uang 1.000 dinar datang menyeberangi kapal menemui beliau. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku datang untuk memenuhi janjiku. Ibu kira-kira kalau jadi orang yang dihutangi bilang apa? Oh, menti duitnya. Deke tak enteni. Deke mengingkari janji. Tapi orang yang menghutangi uang ini berkata, tidak Fulan, bukankah engkau telah mengirim untukku uang 1.000 dinar lewat kayu yang engkau hanyutkan di laut dan engkau sudah membayar hutangmu. Bu, dan yang hutang ini enggak bilang jenengan nemu kayu pora, palang ngatakon. Lumayan kan 1.000 dinar ini enggak jadi untuk apa? Bayar bisa dibawa pulang kemana? Enggak tanya Bu. Beliau tidak merasa melakukan itu dan beliau menyembunyikan perbuatannya itu. Dan tetap mau diberikan. Tapi karena uang itu sudah sampai atas izin Allah 1.000 dinar yang ia kumpulkan di gelombang kedua ia miliki untuk dirinya sendiri. Ibu, sebelum kita tutup pengajian ini, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini? Satu, siapa yang mau ngambil pelajaran? Gak ada door prize nggak apa-apa. Door prize-nya dari Allah. Apa Bunda? Masya Allah, keyakinan. Betapa orang ini sandarannya kepada Allah itu berapa persen yakinnya Bu? Seandainya ada angka lebih banyak dari dikit yang kita ketahui Bu. Itulah keyakinan umat-umat terdahulu kepada Allah. Hari ini kalau kita mendengar hadis intang surullah yang suruh mendengar ayat Quran. Kalau kamu menolong agama Allah akan ditolong. Berapa keyakinan kita Bu? Berapa persen keyakinan kita? Lalu nyong berkegiatan sosial nyong uripe gen kene baik itu enggak yakin Bu. Loh aku sudah sedekah kak utangnya nyong urung. Itu namanya enggak yakin Bu. Pelajaran apa lagi selain keyakinan? Niat baik, kepercayaan betul. Betapa orang yang tadi percaya karena bersandarnya kepada siapa Bu? Allah. Niat baik Bu. Ini pelajaran. Kalau kita punya hutang dan kita berniat untuk mengembalikan demi Allah berapa tumpuk penhutang kita, kata Rasulullah SAW akan diapakan? Dibantu untuk melunasi. Bahkan orang ini 2 kali dibantu Allah Bu. Yang pertama lunas 4,2 miliar, yang kedua dia usaha lagi, dapat uang berapa lagi? Karena tidak ada sedikit pun niat untuk belenjani janjinya. Tenang saja Bu. Yakin saja sama Allah. Kalau di hati kita niat untuk menyelesaikan, Allah akan bantu dengan caranya Allah. Apalagi pelajarannya? Menepati janji. Wah, kita banyak cerita tentang bagaimana menepati janji. Tepati janji. Itu luar biasa efeknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi? Ikhlas. Masya Allah. Tadi itu bagaimana next 4,2 miliar kue keli Bu. Masya Allah. Nggak ketemu beliau apa Bu? Ikhlas. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tenang saja ada Allah. Maka ibunda, kalimat kita tenang saja ada Allah itu sebenarnya berapa persen yakinnya Bu? Tenang aja ngaji itu pasti dapat pahala, seberapa persen yakinnya Bu? Tenang aja pertolongan Allah itu dekat, seberapa yakinnya Bu? Seberapa yakin kita membaca ayat la yukallifullahu nafsan? Seberapa yakin kita membaca inna ma'al usri
fa inna ma'al usri. Seberapa yakin kita dengan ayat itu? Maka belajarlah dari kisah ini. Bukan uang yang sedikit, Bu. Berapa, Bu? Monate pirsa, Bu? Ya, idain pira duit, Bu? Nek digotong Bu kresek idain pira? Ya palang takon kali sedulure sing nyambet damel teng bagian keuangan janjane nek duit 4,2 miliar ke nek dikreseki duit atusan dadi pirang kresek. Itu. Dan diikhlaskan begitu saja demi menepati janji karena penjaminnya adalah siapa? Penjaminnya adalah Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita yakin amalan sembunyi kita akan diganti oleh Allah, maka inilah cerita yang semakin menguat keimanan kita. Ibunda, kita tutup pengajian kita dengan satu pesan: selamat berbanyak-banyak menyembunyikan amal, terutama di bulan Ramadan ini. Milikilah amalan yang diketahui hanya kita dengan Allah sebanyak-banyaknya. Jaminannya apa tadi? Dicintai Allah, dipuji Allah, melaksanakan sunnah, dan banyak lagi keutamaan amal tersembunyi. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita siang hari ini. Insya Allah dilanjut Sabtu depan. Alhamdulillah kita bisa mulai tepat waktu. Dan mohon maaf saya korupsi 15 menit karena sekarang jam 2:04. Ikhlas nggih, Bu? Ikhlas, Masya Allah. Demikian kita akhiri. Nanti ayatnya dan hadisnya biar Mbak Dea bagi di grup kita. Masih menerima pakaian cinta pakai. Dan yang kemarin Ibu bawa di Sabtu kemarin sudah kami distribusikan ke Musola Al-Maun di Dusun Karangmangu, Desa Selamanik, Kecamatan Kaliwira, Kabupaten Wonosobo. Kemudian rencananya biidznillah Ibu yang mengumpulkan pakaian pantas pakai, termasuk yang kemarin membawa sepatu. Sepatunya mohon izin akan kami distribusikan untuk guru-guru, supaya sepatu itu dipakai untuk ngajar, pahalanya mengalir kepada yang memberikan. Dan mohon izin pakaiannya insya Allah biidznillah akan kami bawa ke daerah Kalilang. Tempatnya Bu siapa pun? Kalilang atau Kalikalang namanya? Kalilang, ya, Garung, insya Allah untuk syiar dakwah kita semuanya bersama uang infak yang Ibu masukkan sepanjang bulan Ramadan. Kita nolkan semua saldo di Mafaza, dan biasanya di akhir Ramadan uang infak sepanjang bulan Ramadan itu kita wujudkan sebagai sembako. Kita akan gunakan untuk support dakwah di dusun sana insya Allah. Ibu kalau tidak dilaporkan sama Ustazah Eva percaya apa tidak? Ustazah Eva cuma bilang waqfa billahi syahidah loh Bu. Waqfa billahi wakila. Percaya Bu? Nah kalau tidak percaya ya besok derek mawon nggih Bu. Nek boten ngandel mayo milu mengkaliwira, mayo milu kula ring bagi ngaten nggih Bu. Milu ngepaki barangan nek boten percaya. Pokoknya Ustazah Eva tiru-tiru niki waqfa billahi. Tapi notanya insya Allah selalu saya laporkan. Biasanya fotonya juga kami laporkan. Waqfa billahi syahida, waqfa billahi. Nah, besok palangan garwane mboten ngandel kula ngaji, Ibu ngaji pripun dalile Bu? Waqfa billahi syahida, waqfa billahi wakila. Masya Allah. Semoga kita benar-benar yakin keimanan kita tuh Bu. Orang tuh beriman tuh orang lain tuh percaya pada kita. Gak perlu saksi, gak perlu bukti. Kalau kita orang beriman itu nyongpol ngandele nek karo jenengan. Itulah orang beriman. Semestinya nggak perlu bukti, orang lain juga percaya kepada kita semuanya. Kecuali untuk perkara-perkara syiar boleh mengambil bukti, atau untuk perkara-perkara yang harus kita pertanggungjawabkan pada orang banyak. Makatan ibu-ibu, dan tadi saya mendapatkan postingan Pak Bupati kagungan Quran yang cukup banyak. Kalau ibu ngersaakan Quran syaratnya cuma gampang. Mengajukan, bawa KTP, hadir ke sana mengantarkan surat. Nanti kalau Qurannya masih insya Allah akan dibagikan Quran. Makatan astagfirullahaladzim, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.